Jadi ketika di tingkat 3 kita sudah mulai belajar adalah bagaimana mengatur momentum, relax tapi agresif, agresif tapi relax. Sehingga ketika kita diam relax, ketika lawan nyerang kita terima, begitu momentum dia, dia ikut, maka akan langsung masuk. Maka efeknya akan seperti bam. Jadi nomor 3, tingkat nomor 3 dalam skill Wing Chun ini membuat kita seperti adu banteng. Jadi adu bantengnya tapi bukan mobil lawan mobil, Pak. Adu bantengnya guys itu adalah muka dengan tangan. Itu kan gak enak adu bantengnya. Sehingga lawan akan selalu ke depan, akan selalu ngikut ke samping. Ketika dia ngikut, dia akan langsung dar atau ke depan, dia langsung seperti itu. Jadi inilah maksudnya menggunakan tenaga lawan untuk menyerang balik. Oke. Masuk ke yang nomor 3 guys. Setelah kita bisa berlatih menyerang atau kita bisa memukul lawan, bangga kan? Cisau aja atau enggak kita lagi sparring itu jongsau seperti ini, ketika lawan kita bisa pukul seperti itu. Bangga guys. Kemudian kita masuk ke yang nomor 2 adalah kita belajar kita tidak menyerang lagi, kita menggunakan tenaga yang lebih sederhana, kita belajar kontrol lawan untuk melakukan serangan. Kita tidak buat dia bisa bergerak, setiap menyerang kena pukul, setiap menyerang kena pukul, setiap menyerang kena pukul, selalu kena pukul. Oke, selalu kena pukul. Kemudian kita masuk pada keterampilan yang nomor 3, itu adalah menggunakan tenaga lawan atau dalam bahasa kantonnya Loi Lao Hoi Sung. Jadi kalau tadi kita bicara yang nomor 1 itu adalah Lat Sao Je Chung, hajar bleh, pam pam pam, hajar bleh gitu ya. Kemudian yang nomor 2 itu adalah antara Loi Lao Hoi Sung dan Lat Sao Je Chung. Dan yang terakhir itu adalah puncaknya dalam Wing Chun, itu adalah Loi Lao Hoi Sung. Menyerap yang datang, menerima yang datang, menyerang yang berangkat. Nah, ini ya. Menerima yang datang, menyerang yang berangkat, gitu kan? Aneh ya. Yang penting adalah kita belajar Loi Lao-nya. Di dunia Wing Chun saya lihat tidak banyak yang bisa melakukan konsep Loi Lao Hoi Sung atau menggunakan tenaga lawan. Di sini syaratnya gimana? Nah, jadi kalau teman-teman mau tahu siapa sajakah praktisi Wing Chun yang bisa menggunakan konsep menggunakan tenaga lawan atau menyerap tenaga lawan dan membalikkan itu kepada lawan, kunci yang paling gampang adalah ketika dia melakukan Chisao atau ketika dia melakukan Goksao, Anda lihat lawannya itu tiba-tiba keserap ke dalam lah seperti itu. Maka itu adalah orang yang sangat mahir dalam menggunakan konsep Loi Lao Hoi Sung. Oke, salah satunya karena saya merasakan sendiri, salah satunya yang saya lihat sangat jago dalam menggunakan konsep Loi Lao Hoi Sung itu adalah sifu saya, sifu David Peterson. Itu salah satu yang sangat jago sekali dalam menggunakan konsep Loi Lao Hoi Sung. Setiap cisau sama beliau, ya, setiap cisau sama beliau yang terjadi adalah, ini saya ceritakan ya, yang terjadi adalah kita tidak bisa masuk ke serangannya. Ya, kita tidak bisa menyerang beliau, beliau bisa nyerang kita. Nah, itu kan normal ya. Nah, yang lebih celaka kalau beliau sudah mau pakai konsep Loi Lao-nya, nah, yang terjadi adalah setiap kita mencoba menyerang beliau, kita seperti masuk ke black hole. Setiap cisau ini ketika menyerang, sudah langsung saja masuk ke dalam. Seperti kita keserap, dan ketika kita serap dia akan kembalikan tenaga kita dalam bentuk serangan. Sehingga yang terjadi adalah kita seperti masuk keluar. Jadi ketika kita masuk disambut, setiap kita masuk disambut, rasanya itu bukan diarahkan ke samping atau dikontrol, rasanya itu seperti benar-benar terserap. Nah, itu keterampilan yang nomor 3. Jadi bagaimana kita memahami konsep menerima gaya ini, ya, menyerap gaya ini, sehingga pada akhirnya lawan itu tidak berkutik ketika masuk ke kita. Nah, apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan ya? Oke. Yang pertama yang dibutuhkan adalah melatih yang namanya relax. Jadi ini sudah pada tahapan yang dimana ini 100% total relax.
konsep yang sering digunakan di WSL Wing Chun itu adalah less is more. Nah lo, nangis dah ya. Jadi konsep yang dipakai itu adalah less is more. Kita selalu sampaikan sejak basic, kita sampaikan less is more. Kita gunakan pemahaman itu ya, atau mindset itu dari awal basic kita, namun tidak semuanya bisa memahami itu sampai akhir. Bahwa less is more itu adalah kita belajar benar-benar menyerap gaya lawan untuk membalikkan tenaga lawan tersebut. Jadi setiap lawan menyerang kita serap, masukkan, serap, masukkan, serap, masukkan, sehingga lawan akan selalu merasa kesedot ketika bermain bersama kita. Untuk bisa melakukan ini dibutuhkan yang pertama adalah relax ya, kondisi relax yang total 100% relax. Dan yang kedua dibutuhkan struktur yang sangat presisi, sehingga pada akhirnya apapun yang kita lakukan memberikan efek yang luar biasa untuk lawan, terutama efek menyedotnya itu luar biasa sekali. Jadi seperti saya bilang, rasanya kalau Chisao sama Sifu David itu rasanya kayak masuk dalam black hole. Split second, karena saya belajar yang namanya hipnoterapi ya. Jadi split second itu kayak kita dihipno, kayak hilang split second. Yang terjadi adalah begitu kita hilang itu sudah di mana-mana atau bahkan ketika kita sudah jatuh ke bawah gitu. Only split second. Itu adalah karena keterampilan beliau untuk menyerap gayanya. Kemudian apa yang dibutuhkan yang nomor 2 itu adalah belajar absorbing. Karena kita menyerang ya, kita belajar absorb. Setelah kita memahami tentang total relax, yang kedua adalah kita belajar absorb. Kita sudah tidak lagi, jadi tenaga yang digunakan udah lebih kecil lagi dibandingkan yang tingkat 2 tadi, yaitu yang tingkat 3 kita benar-benar belajar menyerap gayanya. Kita serap gayanya. Jadi ibaratnya adalah kalau main bola itu ya, main 90 menit gitu kan. Nah, main 90 menit kita biarkan lawan itu nyerang terus selama 80 menit. Dan kita tetap tenang-tenang aja, kita nggak nyerang, kita nggak apa. Kemudian di 10 menit terakhir kita buat 10 gol. Itu menyakitkan sekali. Atau di babak pertama 45 menit pertama gitu kan, di 40 menit biarkan dia nyerang, kita terima balikin lagi, terima balikin lagi. Setelah 40 menit kan kelelahan itu. Setelah kelelahan yang terjadi adalah kita baru ngegolin. Atau di pertandingan bela diri ya, tinju biasanya juga itu bagi orang yang punya stamina bagus dan kekuatan muscle yang bagus, dia akan biarkan lawannya menyerang ya, sehingga dia tidak menyerang. Setelah lawannya capek dan ngos-ngosan menyerang, baru dia melakukan pukulan pam seperti itu. Jadi kemampuan untuk mengabsorb atau menyerap gaya lawan itu penting guys. Selatih kita melatih less is more dalam menggunakan tenaga lawan untuk menyerangnya kembali. Keterampilan nomor 2 setelah tadi melatih less is more itu adalah mengabsorb gaya lawan. Diomongin sederhana guys, tapi ketika dilakukan ini luar biasa. Bagaimana kita melakukan konsep cat sao? Cat sao, yang dimana cat sao itu ketika orang kena cat dia langsung Jadi cat itu bukan cuma jatuh seperti itu guys ya, bukan cuma seperti itu, tapi langsung masuk gitu. Kayaknya pasrah gitu ya. Jadi keterampilan atau melakukan konsep jam ya, atau melakukan konsep pak ya. Pak itu kan slapping tapi menerima gaya gitu kan. Ketika kena pak, langsung kayak keserap seperti itu. Itu yang dirasakan ketika kita sudah menemukan lawan yang mampu menggunakan tenaga lawan untuk menyerang balik gitu ya. Nah, keterampilan yang ketiga yang dibutuhkan setelah belajar mengabsorb gaya lawan itu adalah mengatur momentum atau ritme. Nah, ini yang saya sempat diajarkan oleh Sifu dan beberapa senior di Malaysia waktu itu. Jadi mengatur ritme ini sangat penting guys. Jadi ketika kita fight dengan orang, jangan pernah kita mengikuti ritme lawan. Ini keterampilan yang diajarkan ketika saya di Malaysia, bahwa ketika lawan itu menyerang dengan niat itu, kita harus belajar atur, kontrol ritmenya dengan menggunakan keterampilan tadi disebut dengan core muscle yang di tingkat 2 tadi. Makanya ini tingkat 3. Karena tingkat 3 tidak akan bisa terjadi kalau tingkat 2 belum kita selesai guys. Jadi kalau core muscle kita belum terlatih untuk
membelokkan gaya, maka jangan harap kita bisa mengatur momentum untuk menyetop ritme mereka. Salah satu pola latihan untuk mengatur ritme atau mengatur momentum adalah satunya Cisau cepat seperti ini, contoh yang paling gampang caranya. Satunya belajar memelankan dan satunya belajar mempercepat. Nah, kita lihat bagaimana core muscle ini berfungsi untuk memelankan ritme dari yang berusaha mempercepat dari Cisau tersebut. Itu metode latihan dasar yang digunakan di Malaysia ketika saya belajar bagaimana mengubah ritme lawan ketika melakukan konsep Cisau. Dan ini luar biasa, guys. Ketika kita bisa melakukan itu, dalam fight pun kita juga sama. Karena ketika kita fight, lawan itu jadi agresif karena kita biarkan dia agresif. Ketika kita bisa mengontrol hips power kita di dalam tingkat nomor 2 tadi, nah tingkat nomor 2 tadi kita sudah kuasai, maka kita masuk ke tingkat 3 adalah mengontrol ritme atau mengontrol momentumnya. Sehingga ketika lawan menyerang, blam, serangan pertama, boom, kita belokkan gayanya dan dia tidak akan bisa. Ini sudah gak akan bisa. Dia sudah kekunci, badannya terkunci oleh serangan kita. Atau ketika dia menyerang kita terima, dia sudah langsung masuk seperti itu. Ketika dia masuk, dia tidak akan bisa menyerang kembali. Itu namanya mengatur momentum atau mengatur ritme. Dan ini keterampilan yang luar biasa yang ada dalam Wing Chun yang membuat saya wow. Jadi tingkat 3 ini saya lihat tidak banyak yang bisa melakukan ini, karena ini membutuhkan spesifik skill ya. Dan yang paling penting itu membutuhkan yang namanya passion atau kesabaran ya. Jadi butuh sabar sekali, butuh relax sekali, bahwa ketika kita berhadapan dengan lawan, yang kita lakukan adalah kita total relax, mindsetnya benar-benar relax. Jadi gimana bahasanya, paradoks gitu ya, relax tapi agresif, nah gitu. Jadi Wing Chun itu relax tapi agresif. Kalau ketika saya pernah jelaskan itu di kelas, beberapa orang member itu mengatakan seperti prinsip yin yang kali ya, bahasa beliau seperti yin yang ya, bahwa di satu sisi kita relax, di satu sisi kita agresif. Di dalam keagresifan itu ada rileksnya, dalam hitam ada putih. Di dalam rileks itu ada agresif, di dalam putih itu ada hitam. Inilah yin yang dalam Wing Chun. Jadi bukan berarti yin yang itu meditasi ya. Jadi ketika di tingkat 3 kita sudah mulai belajar adalah bagaimana mengatur momentum, rileks tapi agresif, agresif tapi rileks. Sehingga ketika kita diam rileks, ketika lawan nyerang kita terima, begitu momentum dia, dia ikut, maka boom, akan langsung masuk. Maka efeknya akan seperti bam. Jadi nomor 3, tingkat nomor 3 dalam skill Wing Chun ini membuat kita seperti adu banteng. Jadi adu bantengnya tapi bukan mobil lawan mobil, Pak. Adu bantengnya guys, itu adalah muka dengan tangan. Itu kan gak enak adu bantengnya. Sehingga lawan akan selalu ke depan, akan selalu ngikut ke samping. Ketika dia ngikut, dia akan langsung dar, atau ke depan, dia langsung seperti itu. Jadi inilah maksudnya menggunakan tenaga lawan untuk menyerang balik. Oke. Nah, ini keterampilan kita untuk mengatur momentum atau ritme. Oke guys, ya sudah lebih lagi jamnya. Jadi ini 3 tingkatan dalam Wing Chun. Nah, boleh nggak kita melompat? Nah, orang sering nanya gitu, boleh nggak sih kita melompat dalam 3 tingkatan itu? Maka jawabannya adalah kalau Anda melompat, Anda akan kehilangan skill atau kemampuan yang dibutuhkan di tingkatan sebelumnya. Ketika kita, saya Wing Chun pengen belajar mengontrol tenaga lawan aja, bisa nggak? Bisa. Tapi kita akan kehilangan naluri kita untuk menjadi agresif. Oke, ini yang sering saya lihat beberapa mengatakan bahwa saya pengen belajar Wing Chun itu kan mengontrol gaya lawan gitu ya. Ketika kita mengontrol gaya lawan, kita kehilangan agresivitas kita ketika kita harus berhadapan, yang dimana Wing Chun itu konsepnya adalah total incapacitation as soon as possible. Jadi pelumpuhan total secepat mungkin. Kalau bisa pukul, ya ngapain tangkis? Itulah Wing Chun. Sehingga banyak orang yang langsung meloncat ke tingkatan kedua. Yang terjadi adalah sebagian ya, tidak semua ya, sebagian itu kehilangan naluri merusaknya atau
kehilangan naluri dalam melumpuhkan lawannya, sehingga asik untuk melumpuhkan, sehingga asik untuk mengimbalance lawan atau mengontrol gaya lawan sehingga kehilangan ininya. Iya. Padahal yang penting dalam berantem ini kan pukul. Dalam fighting yang penting tuh mukul guys ya. Oke guys, jadi itu 3 tingkatannya, bisa dijadikan refleksi bagi kita. Sebenarnya kita sudah sampai di tingkatan mana sih? Tingkat 1 adalah belajar untuk menyerang, learn how to hit, learn how to punch. Jadi melatih mindset agresif, belajar memahami struktur diri dan mengevaluasi struktur lawan, memahami sudut serangan, dan melatih footwork. Kemudian di tingkat yang kedua, kita akan belajar mengontrol lawan atau melakukan counter attack. Yang dibutuhkan adalah memahami vektor gaya serangan lawan, melatih intercept kita, melatih Linshu Daida, melatih core muscle kita sehingga adding powernya besar, dan yang terakhir melatih trapping hand. Dan tingkat yang terakhir, di tingkat yang nomor 3, tingkat tertinggi dalam Wing Chun, itu adalah belajar menyerap dan menggunakan tenaga lawan, menyerap dan membalikkan, atau bahasanya menggunakan tenaga lawan. Yang dibutuhkan adalah melatih less is more dalam mindset kita dan diaplikasikan dalam badan kita. Yang nomor 2 adalah belajar total absorb, belajar benar menyerap total setiap apapun yang diserang oleh lawan sehingga lawan merasa kayak masuk ke black hole seperti itu. Dan yang ketiga adalah belajar mengatur momentum atau ritme serangan lawan. Oke, bagi teman-teman yang ketinggalan dapat melihat di channel YouTube kami Combat Wing Chun. Ingat sekali lagi subscribe ya, Combat Wing Chun, channel YouTube kami Combat Wing Chun. Tolong di subscribe agar teman-teman selalu bisa mendapatkan pemahaman science of fightingnya Wing Chun ya. Jadi science of fighting ini seringnya ada dalam WSL Wing Chun dan diajarkan langsung oleh Grandmaster Yip Man dan diaplikasikan oleh Wong Shun Lung. Semoga jadi manfaat. Mohon maaf yang komen-komennya tidak bisa saya jawab karena nggak keluar. Nanti saya lihat lagi. Biasanya nanti di fanpage akan langsung keluar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Minggu depan tetap hari Sabtu ya guys. Hanya hari ini hari Minggu. Sampai ketemu lagi di My WSL Wing Chun Journey berikutnya dengan tema-tema yang pasti wow. Oke. Sampai ketemu lagi guys. Tetap semangat, jadi pembelajar yang cerdas, dan latih setiap hari Wing Chun sehingga jadi habit dalam badan kita. Terima kasih. Bye semuanya.